Indonesia yang paling bagus menurut teman-teman gitu ya. Judulnya apa, kenapa pilih itu, terus yang kedua game Indonesia yang kurang. Game Indonesia tuh yang dibikin sama developer Indonesia ya. Jadi yang kurang itu game apa dari developer Indonesia. Nanti saya kasih game bikin game 1998 yang ada di Play Store ya. Jadi nanti Oh, key-nya oke. akan saya titip ke Mbak Sukma, panitia gitu ya, atau ke Mbak Sukma deh, Mas Jul, aku nggak punya kontaknya. Ya, Tapi siap. Mas Jul mungkin boleh pilih nih siapa yang Ya, udah tunjuk tangan gitu ya. ya, buat dapetin game 1998 di Play Store. App Store lagi mau dibikin, jadi baru ada di Play Store. Satu pertanyaan, satu peserta aja dulu. Menurut kamu game Indonesia apa yang paling bagus? Kenapa pilih itu? Terus yang kedua, apa yang kurang game Indonesia? Kenapa game itu kurang gitu ya? Silahkan yuk. Oke. Nanti satu orang 5 menit aja ya Mas Jul, biar nggak ngabisin waktu buat Oke, jawab ya. siap. Oke, Kita teman-teman. mulai dari sekarang. Siapa yang kira-kira bisa ngejawab dari 100 ratusan siswa hari ini? Dipilih yuk, Mas Zul. Ya. Oke, langsung ada yang mengangkat calon siswa sukses. Boleh. Calon siswa sukses on mic. Oke. Bisa coba di Jadi suaranya dites suara dulu. saya Oke, udah. masuk. Boleh langsung dijawab game paling bagus dan game paling kurang ya. Belum. Yuk langsung. Apakah bisa? Oh, Halo, sayang belum sekali nih ya. kedengeran Hmm, suaranya. Kalau enggak, mau peserta lain yang ya, lebih siap? mungkin kita lanjut ya. Mohon maaf sekali karena audionya kurang memadai. Kita lanjut tadi yang kedua ada The Expeditioners. Boleh? On mic The Expeditioners. Halo, halo. Oke, Apakah masuk. suaranya sudah Silakan. terdengar? Aman. Halo, Riris. Hai. Maaf, maksudnya Kak Riris. Oh iya, menurut saya udah main beberapa game. Yang paling saya suka sejauh ini itu ada satu buatan, eh, aduh lupa, The Chef Shift Typing Oh, Game, Deceptive. Oke. Akhir Pekan Studio ya. Akhir Kalau nggak Pekan salah ya. Studio. Betul. Iya, itu saya suka karena memang mainan saya biasanya kalau di website atau apa typing game gitu. Ah, Dan sekarang lagi pengen nyoba namatin di difficulty yang paling susah. iya. Habis Dan itu itu ada gamenya lumayan susah ya. lumayan Challenging tuh game. Heeh. challenging. Dan saya Makin ke cukup atas sulit, levelnya. cukup suka di bagian dimana kita diajarkan kayak dari game, dari level desainnya itu kan dia diajarin, oh kalau ada apa customer turis, dia penggunaan kata-kata yang harus kita ketik bukan bahasa Indonesia lagi, tapi tergantung levelnya, di detail-detail gitu kecil itu saya suka. Oke. Ada habis itu game. Satu aja. Biar Oh, satu nanti aja. bisa ada waktu untuk pertanyaan yang lain. Mbak Sukma minta tolong dicatat. Nanti saya kasih key-nya ke Mbak Sukma ya. Terima Oke, kasih thank Kak you, Riris. Expeditioners. Yang selanjutnya Mas Zul, boleh tolong pilih yang kurang kira-kira Oke, menurut teman-teman apa nih game dari developer Indonesia? oke. Fadli dari Mother's Prey. Boleh, silakan. Jadi menurut saya game yang paling bagus game lokal Yang ya. kurang, yang kurang, Paling yang Oh, kurang. kurang. yang Tadi kurang. kan udah yang bagus. Ini yang kurang yuk. Kalau yang kurang itu sama dari satu developer itu ada Pikabu yang apa ya? Satunya itu apa ya, lupa aku juga. Pokoknya Pikabu itu judul apa, dia itu temanya itu tentang apa, kayak kesengsaraan juga gitu loh. Jadi Aduh. temanya ya rata-rata kan yang Pikabu yang dari Joy Kreatif itu ya. Yang Mm-mm. developernya Joy Kreatif itu kan Pikabunya itu rata-rata kayak sengsaraan semua. Nah, itu saya tuh ada yang nggak suka di salah satunya itu. Saya lupa judulnya apa itu. Pokoknya ada Pikabunya lah. Oke, jadi itu yang menurut kamu gamenya kurang, kurangnya di mana gitu? Masa cuma gara-gara kesengsaraan doang? Kan kita juga perlu Bukan. sengsara loh kadang-kadang. Iya, maksudnya Atau itu ada yang yang lain? ada kan rata-rata itu kesengsaraan ya. Nah, itu ada Iya, salah satu yang storytellingnya itu rada kurang gitu loh. Jadi ada saya yang nggak paham. storytelling. Storytellingnya Oke.
Ya, ada yang kurang gitu loh. Oke, storytelling ya berarti ya. Oke, thank you Fadli yang tadi juga ya buat jawaban-jawabannya. Nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya di slide-slide selanjutnya kalau misalnya udah mulai ngantuk ya. Jadi slide yang selanjutnya ini sampai beberapa slide gitu ya. Ini teori-teori. Jadi karena cuma 90 menit dan pengen ngasih banyak gitu ya karena di hari ini kan banyak fundamental untuk 50 tim gitu atau berapa tim sekarang gitu ya untuk bersiap membuat prototipe yang kemudian nanti akan dikerucutkan lagi menjadi 10 tim. Jadi saya akan bahas garis besar gitu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti akan ada waktunya 30 menit akan disiapin ya buat saya coba jawab. Jadi sebenarnya prosesnya itu pasti teman-teman juga udah tahu dimulainya dari ide sampai akhirnya gamenya bisa dites. Simpelnya kayak gitu. Slide selanjutnya ini yang lebih penting nih, harus banget dipahamin soal genre. Jadi nggak ada istilah di bahasa Indonesia gitu ya yang lebih digunakan secara global, itu adalah genre. Genre ini penting banget kayak tadi misalnya gamenya yang save gitu ya, itu kan typing game gitu ya. Kemudian yang Peekaboo kebetulan saya kurang paham gitu ya itu, tapi bisa dibilang mungkin naratif ya, karena tadi Fadli bilang soal storytelling, berarti itu masuk ke dalam game naratif gitu ya. Nah, istilah-istilah kayak gini teman-teman harus pahamin dari sekarang. Jadi nanti ketika teman-teman mau pilih bikin game apa, kita udah in the same frequency, in the same language gitu ya. Sehingga nanti mentor, juri, ataupun pihak dari Krafton gitu ya, itu mereka sudah tahu mungkin ini yang mau dibikinin shooter. Tapi shooternya apa nih, first person atau yang selanjutnya gitu ya. Jadi pelajarin bener-bener soal genre, itu dulu di soal manajemen. Kalau mau bikin game, tahu dulu mau bikin gamenya apa gitu ya. Terus yang kedua adalah siapa yang mau mainin gamenya. Karena banyak sih orang yang mainin semua tipe game ya. Tapi balik lagi pasti orang akan mainin satu jenis game yang dia suka. Apakah itu gamenya yang achievementnya banyak, atau kemudian exploring modelnya, atau suka sharing-sharing gitu ya, socializer, dan sebagainya gitu ya. Jadi pahamin dulu gamenya ini nanti buat siapa. Walaupun pengennya sih dimainin sama semua orang, tapi tetap aja kita sebagai developer tahu bahwa yang bakal mainin game kita tuh siapa ya teman-teman. Nah, dua hal ini adalah hal teori yang penting yang saya pengen sharing di sore hari ini. Sisanya ini adalah semacam template yang dikembangkan oleh ada grup Discord yang isinya adalah game designer Indonesia gitu ya. Jadi ini dibikin kebetulan sama co-founder saya Dodik yang sekarang ngedosen di Vietnam, RMIT. Template ini dipakai sama banyak developer, nggak cuma pemula gitu ya, tapi juga yang sudah experience itu menggunakan template ini karena isinya nanti saya jelasin di slide yang lain, tapi ini akan saya kasih aja templatenya untuk nanti teman-teman kalau mau pakai ya. Nah, ini pasti sesuatu hal yang teman-teman suka denger dan sebenarnya apa sih gitu ya. Kayaknya memahaminya capek gitu ya, agile, scrum gitu, iterasi. Kemudian apa sih hubungan antara konsep sama hal-hal yang harus kita hadapi gitu ya. Konsepnya semakin gede, kemudian antisipasinya semakin gede juga atau semakin kecil gitu ya. Tapi in simple, yang dimaksud dengan agile dan scrum nanti itu sebenarnya adalah developer, orangnya, kita yang bikin game. Kalau ngelihat individuals, software yang dipakai, kolaborasi atau kerjasama, kemudian gimana caranya kita harus merespon perubahan-perubahan yang harus kita buat secara cepat. Apalagi ini bulan Agustus udah presentasi gitu kan ya. Ini April, 4 bulan gitu kan ya. Harus bisa gitu ya untuk mencapai alpha gitu ya, most valuable game yang nanti teman-teman akan buat ya. Simpelnya untuk memahami itu dulu di slide ini, nanti penjelasannya slide selanjutnya. Nah, ini juga kita udah biasa dong dengan bahasa Inggris ya, apalagi di dunia game gitu ya. Walaupun kita aiming untuk pasar Indonesia, game-game yang dibuat untuk orang Indonesia, tapi 98 pun saya ada bahasa Inggrisnya. Karena tetap aja yang
beli itu nggak cuman orang Indonesia, tapi juga orang Amerika, Kanada, dan sebagainya gitu ya. Jadi di bagian sini gitu ya, di bagian agile ini nih kita sebenarnya harus sifatnya tuh cepat gitu ya. Jadi cepat-cepat buang gitu hal-hal yang misalnya nggak berguna gitu ya. Kemudian gimana caranya nge-build produk yang berkualitas, gimana caranya kita sebagai tim memperlakukan teman-teman di tim kita itu sama. Walaupun ada ketua, ada game designer, ada siapapun gitu ya, tapi actually semua orang itu tuh memiliki peran yang sama dalam pengembangan game, ya, memiliki nilai yang sama, walaupun perannya beda-beda. Nah, itu kali ya bahasanya. Jadi value-nya sama, role-nya yang beda gitu ya. Terus nanti pipeline akan saya jelasin lebih lanjut lagi ya. Nah, secara gambar, sebenarnya secara stage itu kita mulai dari pre-production, kemudian kita mulai bikin, kemudian kita tes, bisa balik lagi gitu ya, ke production, tes lagi, kemudian kita siap-siap mau nge-launching, launchingnya gimana, post launchingnya, marketing dan segala macam, saya bakal singgung secara cepat nanti. Nah, di pre-production yang terpenting itu adalah game design dokumen. Ini bahkan developer pengalaman aja suka cuek gitu ya, suka nggak punya GDD gitu. Dan sebenarnya itu yang bikin susah pengembangan game kalau nggak punya semacam guidebook ya, semacam Bible untuk kita mau bikin apa. Gitu ya, walaupun di awal sampai akhir tuh akan berubah terus, tapi kita harus punya yang namanya game design dokumen dan ini pasti udah dijelasin sama pembicara-pembicara sebelumnya. Prototyping, ya udah kita bikin gamenya, kemudian tim dan tools ini yang nanti juga selama masa pengembangan mentor-mentor akan bantu ya di komunikasi, di gimana mecahin solusi. Ada yang nggak kerja, ada yang kerjanya duluan, ada yang kerjanya kebanyakan dan sebagainya dan sebagainya. Itu dinamika dan keindahan ketika bikin game. Waktu production sebenarnya ini aku lengkapin aja dari alpha sampai beta gitu ya. Sebenarnya harusnya ada karena itu game yang lengkap yang bisa kemudian kita jual di platform manapun gitu ya. Nanti dibaca aja nggak akan jelasin kata per kata, kelamaan. Oke, saatnya untuk sharing apa yang saya lakukan di tahun lalu waktu mikir pengen bikin game yang cukup kontroversial gitu ya. Karena judulnya 1998 The Tollkeeper Story itu berbasiskan sebuah historical event gitu ya. Mungkin adik-adik belum lahir kali ya Mas Jul. Udah lahir belum tahun 1998? Iya bener. Kayak ini kelahiran 2009 kayaknya ya. Jadi dulu ya ada sejarah kelam di bangsa kita gitu ya, terjadi kerusuhan gitu ya. Kemudian waktu itu saya masih mahasiswa tuh, masih baru lulus, hampir nggak lulus ya waktu itu karena itu kerusuhannya Mei, saya harusnya wisuda bulan Juni, mundur ke bulan Agustus gitu ya. Itu lagi pulang ngambil tanda tangan dosen, kerusuhan terjadi, harus jalan kaki dari Blok M sampai Depok gitu ya karena ngekos jauh dari orang tua gitu ya. Nah, dari pengalaman yang pernah saya rasakan, di kerusuhan Mei 98, kemudian saya tahu ada satu game yang, cukup banyak diketahui oleh player, game indie yang judulnya Papers, Please. Gamenya ini simulasi manajemen gitu ya, dan yang bikin tuh orang Rusia. Waktu itu dia tuh suka travel gitu ya, kemudian dia juga ngebawa, soal Rusia perpecahannya waktu itu, sehingga menjadi sekarang. Nah, dari situ juga ada satu game yang dari kisah nyata, Children of Lebensborn. Ini juga tentang anak-anak korban, Nazi ya di zaman, Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi saya dari berdasarkan ini 2 game dari sekian game yang saya mainin gitu ya. Kemudian saya, melihat gitu ya, berbagai hal yang terjadi di 98 seperti apa. Nah dari situ mulai ngebikin, game 98, mulai ngedirect gamenya. Nah, yang dilakukan adalah banyak. Jadi di riset, di pre-production, itu banyak banget yang dilakuin. Baca semua berita, minta ke pusat informasi Kompas gitu ya, artikel-artikel selama bulan Mei, kemudian beli buku-buku gitu ya, buku-buku kerusuhan Mei, itu beli gitu, kemudian main game, banyak banget main game, ada sekitar berapa ya, kayak belasan game yang saya mainin yang kayak Papers, Please. Kemudian mulai ngeriset visualnya tuh di era 90-an ternyata berat ya. Karena waktu itu tuh keterbatasan
printed gitu ya, mesin print, kemudian juga apa ya, punya style yang cukup pakai filter yang cukup lumayan harus dipilih-pilih. Terus dengerin musik era 90-an gitu, jadi ya nggak pernah dengerin musik mendayu-dayu gitu kayak siapa ya, kayak Tenda Biru gitu tuh lagunya siapa ya gue lupa. Nah itu harus terpaksa gue dengerin tuh musik-musiknya yang vokalnya tinggi banget gitu kayaknya. Terus aduh nih lagu apaan sih isinya patah hati semua gitu, nggak ada yang seru gitu ya. Tapi didengerin gitu ya untuk mendapatkan audio ke game ini. Kemudian nonton film tentang kerusuhan Mei yang nggak terlalu banyak ya. Waktu itu cuma dapat 10 film yang membahas tentang kerusuhan Mei, dokumenter ataupun game yang based on kerusuhan. Nah, ini contoh GDD yang gampang untuk mahamin kita mau bikin apa. Game gue adalah simulasi, lu jadi penjaga tol di tahun 98. Jadi waktu itu belum tap doang, kemudian jalan, tapi kita mesti ngasih duit, kemudian dicek gitu mobilnya tipe apa, mobilnya bawa molotov atau enggak, kemudian ada berbagai rules-rules yang ditaruh di game itu gitu ya, sehingga pemain jadi tertarik dan challenging untuk menyelesaikannya. Genre utamanya adalah simulation, lalu turunannya adalah naratif, jadi ada banyak dialog, ada banyak branching ending gitu ya di gamenya. Terus choice matters. Jadi pilihan yang dipilih mau ngelolosin penumpang ini atau enggak itu akan berpengaruh kepada progres dari ceritanya gitu ya. Kemudian gamenya udah ada di PC, udah ada di mobile, lagi porting ke konsol PS5 sama Switch ya. Terus game pilarnya seperti apa? Itu tadi kerja, kemudian naratif, kemudian based on historical event. Ini penting, nanti ada lanjutan di slide yang lain. USP dibahas di slide lain juga. Core mekanik nanti lihat aja di YouTube gitu ya. Kemudian visual style-nya, nah ini nyari-nyari gambar yang paling cocok gitu ya. Karena game, ada nggak game yang nggak ada gambar? Ada, kalau gamenya Guitar Hero aja kan tetap ada gambar ya. Piano Tile juga tetap ada gambar kan, walaupun gambarnya cuma touch piano doang. Jadi kayaknya belum pernah ketemu game yang nggak ada gambar ya. Jadi visual style yang nanti disampaikan abis sesi saya, itu juga satu aspek yang luar biasa pentingnya ya. Semoga masih belum kepanasan otaknya. Terus sekarang kita kalau ke mock up ya. Mock up art style ini adalah bagian yang suka bikin berantem orang-orang di tim. Nggak cuma desainer, nggak cuma director, nggak cuma di artis-artisnya, programmernya juga gitu ya. Ini bagian yang cukup penting banget, nanti akan lebih dibahas lagi. Jadi ini hanya ngasih lihat dari yang early konsep masih jelek banget, kemudian udah dikasih filter dan segala macem, sampai ke kemudian bagian yang polishing gitu ya. Itu kelihatan banget perbedaannya. Terus view juga pentingannya teman-teman pasti tahu 2D and half gitu ya. Kemudian tadi udah ada pertanyaan 3D gitu ya, keren banget sih. Ada yang udah mau bikin game 3D ya, luar biasa emang teman-teman. Nah, terus prototypingnya ini adalah bagian yang memang nanti juga harus teman-teman serius gitu ya, teman-teman bisa kerjasama, bisa testing, bisa tanya ke mentor gitu ya, untuk teman-teman mutusin mau fitur-fiturnya ditambahin yang seperti apa, dikurangin seperti apa, dan sebagainya. Jadi ketika prototyping manfaatin banget untuk diskusi sama mentor ya. Tapi keputusan tetap di teman-teman biasanya. Nah, iterasi. Iterasi itu kan proses ya, proses iterate gitu. Gimana dari cuman pengen bikin gardu tol, sampai kemudian bikin ada kasir, sampai kemudian bikin ada rumah gitu ya. Nah itu adalah dilewati dengan berbagai proses gitu, atau biasanya kita bilangnya sprint. Sprint tuh biasanya seminggu, 2 minggu gitu ya biasanya. Nah ini proses yang terjadi di 98. Jadi hanya bisa ngasih lihat sampai sprint 9. Padahal sebenarnya sprint yang kita lewatin itu sampai 27 sprint. Selama ngebikin game ini dari Februari tahun lalu sampai rilis di Oktober ya. Jadi gamenya Oktober rilis 9 bulan doang ngerjain bikin game yang lumayan kompleks gitu ya. Ini bisa dilakukan kalau kita punya dokumentasi, punya software manajemen yang mendukung kita mengembangkan game. Ini pakainya Notion doang.
Notion tuh bisa langganan, bisa juga dicoba free ya. Kalau kita udah langganan karena butuh banyak fitur di sana. Nah, teman-teman usahain sedetil ini ketika nanti ada fitur gitu ya. Misalnya ini kita pengen bikin duitnya bisa di drag gitu ya. Duitnya ada banyak gitu ditaruh di meja kasir. Nah, itu gimana caranya bisa di drag gitu sama player gitu ya. Nah, itu dibikin penjelasannya secara detail seperti ini. Jangan cuman dibilangin doang, secara lisan. Usahain semuanya tuh bisa tertulis. Apalagi nanti kalau udah ada mentor gitu ya. Nah, itu juga mentornya bisa disampaikan gitu. Ini kemarin masalahnya kayak gini, ini kemudian pengennya begini. Kalau ada dokumentasi, itu akan sangat ngebantu teman-teman. Nggak cuman lisan, nggak cuman dipikirin sendiri, terus anggapannya dia udah tahu kok, dia udah paham kok, udah ngomong kok sama programmernya gitu ya. Nah, itu hindari lisan-lisan seperti itu. Semuanya usahakan terdokumentasi, tertulis gitu ya. Ini yang disebut manajemen. Sebenarnya intinya di slide ini sih. Gitu ya. Jadi usahain semuanya tertulis, semuanya jelas, siapa yang ngerjain apa gitu. Ini kalau lihat kan di bagian tengah kan ada banyak banget fitur yang harus dibikin gitu ya. Nggak usah dibaca gitu, nggak usah saya bacain gitu ya, teman-teman lihat gitu. Saya hanya highlight di bagian satu bagian gitu ya. Nah, ini yang ngerjain juga banyak orang gitu ya. Ada animator, ada artis, ada programmer, ada UI designer gitu ya. Nah, ini kemudian kan kolaborasi sifatnya. Makanya harus ada catatan, harus ada dokumentasi yang kuat kalau kita lagi bikin game. Aduh, tapi males dong Bu kalau misalnya gitu. Ya gimana ya? Nanti kalau misalnya teman-teman pengen kerja nih di yang bikin, pengen kerja di Nintendo, pengen kerja di Sony, atau pengen kerja di 11-bit, atau misalnya di mana deh yang gede-gede gitu di Amerika. Semuanya ini pasti udah pakai software management gitu ya. Jadi mulai dari sekarang aja nih enak banget, dini banget pas masih sekolah menengah atas gitu ya, udah dikasih tahu bahwa kita harus menggunakan software management. Nah, ini gambar udah menuju akhir-akhir ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu kan prosesnya ya. Proses gimana harus bikin game gitu. Secara software, secara misalnya iterasi dan segala macam. Tapi sebenarnya kuncinya itu sih di orangnya gitu ya. Kebanyakan game-game pemula gitu ya, game developer pemula itu lebih banyak digambar yang item-item tuh. Lebih banyak di saling baku-baku berantem gitu ya, diskusi gitu ya. Kemudian suka ngerasa gue yang paling banyak nih kerjaannya, sementara dia enggak gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya ini nggak jelas deh apa namanya si desainer tuh sebenarnya maunya apa, karena nggak ada GDD gitu. Jadi semuanya serba nggak jelas misalnya. GDD nggak diupdate gitu ya. Nah, itu kebanyakan sih lebih digontok-gontokan ya, lebih diberantemnya, lebih di ininya lama di sana, padahal development 4 bulan. Saya aja bikin game 9 bulan ya, di teman-teman 4 bulan. Nah, usahain hindarin yang kayak gitu-gitu gitu ya. Usahain hindarin asumsi, hindarin kemudian kita kebanyakan dwelling dengan problem pribadi yang nggak dibawa ke grup gitu ya. Usahain hindarin kayak gitu, tapi banyakin diskusi. Banyakin diskusi tuh yang kayak gambar kedua, banyakin bertanya gitu ya, banyakin bertanya, saling bertanya. Kalau misalnya gue pengen gini, kalau misalnya menurut gue elu lebih baik begini, nah diusahain diskusi-diskusi kayak gitu yang dilakukan. Ntar akhirnya bisa mencapai tujuannya. Sebenarnya manajemen itu kunciannya itu adalah di orangnya. Software, iterasi, semuanya adalah tools ya, semuanya adalah alat media yang bisa dipakai, tapi balik lagi ke tiap orang sih. Dan sebenarnya yang terutama adalah kenapa gue ada di tim ini. Kenapa gue ada di tim ini? Apa yang bisa gue lakukan buat tim ini sehingga game yang pengen kita buat itu bisa sampai kelar. Sebenarnya itu yang per hari ini coba mulai dicari jawabannya ke masing-masing. Daripada nanti keburu udah eh, lanjut gitu ya, di tengah jalan ada yang keluar dan segala macam. Itu sebenarnya lebih bikin pening lagi ya buat ketua tim atau buat
game director-nya. Jadi kuncinya sebenarnya di orangnya. Ini ngasih lihat aja yang bikin game 98 itu, ini kita habis ngerilis game-nya waktu itu nginep rame-rame di studio lagi mau ngerilis game. Terus pagi-pagi kita bangun makan bubur ayam tuh di meja bubur ayam gitu ya. Itu saya masih pakai sarung tuh. Terus ini adalah tim inti gitu ya. Jadi tim intinya sebenarnya kita nggak nyampe 10 orang ya. Mungkin nih berapa orang sih? Kayak 10 orang doang. Tapi kita banyak dibantu sama anak magang. Kemudian kita juga banyak kolaborasi gitu ya dengan musisi film, kemudian dengan yang lain gitu ya. Kita banyak kolaborasi. Jadi untuk bikin satu game itu orangnya banyak. Itu sebabnya dibutuhkan manajemen yang benar. Dan sebenarnya manajemennya nggak cuma project, yang terberat adalah nge-manage orangnya. Terus dari proses yang panjang dilewatin 9 bulan itu dari pre-production, dari research gitu ya. Dari awal saya sebagai game director, sebagai PM juga gitu ya, sebagai product manager, project manager gitu ya. Dari awal tuh saya udah tentuin USP. Yang tadi ada di GDD kan USP ya. Itu saya pengen bikin Tolkeeping yang ada kasih dilema secara moral gitu ya. Terus kemudian harus fiksi ya, karena agak berat kalau ngebawa true story ke game gitu ya, kayak misalnya Three Kingdoms gitu, game-game itu kan berat ya untuk bikin yang seperti itu. Jadi saya tetap aja bikin fiksi, tapi tetap aja berbasis kepada dunia yang kita ketahui. Kemudian apa yang dipilih oleh player itu akan berdampak ya, ada konsekuensinya. Nah dari USP itu ketika gamenya dirilis tercapai. Reception dari player gitu ya, ataupun dari media, ataupun dari YouTuber gitu ya. Waktu itu nggak nyangka sih bahwa reception-nya bisa sebesar ini ya, di dalam maupun di luar. Highlight-nya adalah emosi dapet gitu ya, taruh emosi ternyata dapet, kemudian orang bisa belajar sejarah. Jadi belajar sejarah nggak hanya nonton film, nggak hanya baca buku, tapi dengan sebuah interaktif media, orang bisa belajar sejarah. Kemudian ada banyak lagi reception yang mengatakan belum banyak developer dari Asia, Southeast Asia yang berani membawa cerita yang cukup berat gitu ya, tapi asik juga gitu dimainin. Padahal apa ya, banyak banget gitu peristiwa Tiananmen gitu ya. Kemudian ada yang lain gitu di negara-negara lain, itu semua belum ditaruh ke game gitu. Padahal itu adalah sebuah opportunity, sebuah hal yang bisa menjadi selling point. Lu bikin game ternyata jeder gitu ya, ngasilin duit banyak gitu ya. Itu USP yang kemudian bisa didapatkan. Ini nanti bisa dilihat aja di slide-nya ya yang akan dibagiin. Well, kalau dari saya sebenarnya teori-teorinya, materi-materi yang mau dikasih gitu ya, nggak akan terlalu banyak. Lebih suka kita masuk ke dalam diskusi gitu, ke dalam diskusi contoh-contoh kasus. Mungkin teman-teman ada kasus yang pernah dialamin gitu ya, yang pernah dialamin ketika ngedevelop atau ngebikin project atau apapun gitu. Terus atau mungkin teman-teman ada pertanyaan yang lain, kita boleh masuk ke dalam pertanyaan. Gitu sih dari saya, nggak terlalu banyak teori biar nggak pada tidur. Nah, kan tadi udah banyak ya penjelasannya secara garis besar aja. Ini mungkin kita akan main ke contoh kasus aja. Kira-kira sejauh ini teman-teman udah kebayang mau bikin apa? Kemudian juga udah kebayang timnya siapa? Gitu ya, timnya siapa? Gamenya apa? Yang bikin siapa? Marketnya udah ada atau belum gitu ya, itu market research juga harusnya sih dipikirin dari sekarang, testing dan segala macam kayak sekarang. Nah, buka dulu untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini sama ya, nanti pasti setiap pertanyaan akan dikasih game gue, Mas Jul. Jadi Mas Jul yang tolong pilih.
Tapi karena bulan ini kita memperingati satu hari penting, karena masih jarang banget ya perempuan sebagai game developer Betul. gitu ya, dan tanggal 21 kemarin kita habis memperingati Hari Ibu Kartini ya, habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi sesi pertama buat cewek-cewek yuk, 3 cewek yang mau nanya, nih dikasih key dari gamenya. Abis itu nanti boleh bebas ya Mas Jul. Tapi karena Ya, bulan spesial, bulan Kartini, kita ladies first dulu ya. boleh sekali. Oke. Yuk, teman-teman yang perempuan terutama boleh sekali untuk raise hand. Kalau nggak raise hand, kita tunjuk aja langsung kali ya, Kak Riris ya. Ini ada yang mau duluan atau mau ditunjuk nih buat yang eh, Izin bertanya, boleh. Siapakah ini? Eh, siapa tadi? Hilang. dengan Rini, Oke, aku boleh di unmute dan on cam kalau bisa ya. izin Oke, kan ya, terdengar suaranya ya? dengar. Ya, Iya. tadi itu dengan Mbak Iris ya. Iya betul. Oh ini ada guru juga. Aduh halo Ibu. Kirain Ya, isinya anak-anak aja. Selamat ya, siang Ibu. Gimana Bu Rini? Silakan Bu. Mbak Iris, siap. Izin bertanya, ini saya sempat agak tersorot tadi itu membahas yang 1998. Ya, siap. Ini Mbak ketika ada ide untuk membuat sebuah game misalnya berdasarkan sebuah kejadian gitu. Apakah itu pernah nggak sih kepikiran sesuatu yang wah ini bakal ada reaksi negatif nggak nih gitu kan kalau dari misalnya dari pemerintah gitu kan atau dari orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam kejadian itu ada kekhawatiran itu nggak sih atau gasken aja gitu kan bikin gamenya gitu. Kalau saya sih sempat ketika ingin membuat sesuatu itu biasanya terkena sindrom itu gitu kan. Negatif reaction dulu gitu kan. Sempat itu kayak gitu kepikiran. Nah, ini kejadian yang sangat luar biasa sama Mbak Riris dicoba mendevelop sebuah game gitu. Nah, itu pernah nggak terlintas gitu kan. Ini sharing pengalaman gitu kan. Nanti mungkin biar terasa juga oleh anak-anak yang mungkin merasakan hal yang sama gitu kan. Nah, itu paling Mbak Riris bisa mungkin sharing pengalamannya gitu. Waduh, atur nuhun Ibu untuk pertanyaannya. Eh betul ya kata Bu Rini ya, masih tabu. Nggak cuma di Indonesia sebenarnya, tapi di negara lain juga ya. Kayak misalnya kita tahu Kamboja juga sampai sekarang masih ada konflik internal di negaranya gitu ya. Memang masih tabu untuk membuat game yang bersifat political history gitu ya. Ada politiknya, ada historinya gitu ya. Waktu bikin sih nggak takut Bu, semangat. Pas mau rilis Bu, tiba-tiba rajin cek CCTV. Ada abang nasi goreng nggak ya di depan studio gitu, yang ya gitulah ya, tau lah ya, yang cukurannya kayak Mas Jul gitu ya. Kita tiba-tiba rajin aja gitu ngecek CCTV pas mau rilis, pas bikin mah nyantai aja gitu Bu, semangat semangat apa yang maju terus pantang mundur gitu. Apalagi rilisnya tuh di momen bersejarah, waktu itu rilisnya di 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda ya. Emang dicari momentum yang tepat gitu ya. Tentunya itu ada ya, dan memang anak-anak itu harus dipertimbangin. Kalau kita mau bikin game, apakah kita mau cari sensasi? Apakah kita mau cari sesuatu drama? Apalagi sekarang netizen tuh, widih gitu ya. Apalagi kejadian tahun lalu Agustus baru aja kejadian kan, yang nggak dinyangka-nyangka tuh itu udah lagi playtest beta, hampir mundur sih Bu sebenarnya. Bahaya nih kayaknya gitu ya. Tapi dari awal saya memang sudah menghilangkan aspek-aspek yang akan menimbulkan sensasi. Yang pertama sih Bu, sebenarnya victim, korban.
yang menjadi pemikiran. Karena kan masih ada yang kamisan ya di Istana Negara sampai sekarang menunggu keluarganya yang nggak pulang gitu ya, nggak tahu ada di mana gitu. Jadi concern pertama sebenarnya justru nggak ke pemerintah, tapi ke korban. Gimana caranya kita tidak menyinggung korban gitu ya, tidak menimbulkan trauma gitu ya kepada korban. Sebenarnya itu, makanya kita tidak ada gambar maaf ya, itu namanya apa, perundungan ya, perundungan yang kepada etnis tertentu gitu ya. Kita nggak mau ada scene seperti itu gitu ya. Kemudian juga tidak ada scene-scene yang menyinggung korban. Itu dihilangkan banget, nggak ada sama sekali gitu ya. Lalu itu pertama korban sih concernnya ya, lebih ke victim. Nah, yang kalau soal pelaku, government, semuanya tuh kita harus rencanakan dengan baik. Jadi nggak usah namanya diplesetin gitu ya. Kemudian gedung MPR juga dibikinnya beda gitu ya. Di gamenya sama sekali beda. Negaranya tuh kita sebut Janapa ya. Jadi Janapa itu sebenarnya artinya adalah rakyat dari bahasa Sanskerta gitu ya. Jadi kita ngambil nama negaranya Janapa, kemudian mata uangnya semuanya tuh kita ubah semua. Jadi nggak ada yang ya orang pasti tahu sih ini di Indonesia gitu ya, tapi ya nggak langsung taruh di muka player gitu. Jadi nggak langsung throw to their face gitu ya. Jadi dibuatnya memang sebagai game director tuh udah punya pilar yang kuat bahwa kita nggak mau nyinggung korban, kita nggak mau menimbulkan trauma gitu ya. Lalu untuk yang ke government dan segala macam, apalagi ya ibu tahu lah ya, jadinya nggak pengen cari sensasi gitu, jadinya pas rilis sih Bu, yang bener-bener nggak bisa tidur tuh pas mau rilis gitu ya. Aduh, besok jangan-jangan ini udah udah dimasukin ke fan gitu atau gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah gitu Bu ya, sampai sekarang reception dari dalam negeri, di luar negeri, kemudian juga dari lembaga-lembaga yang cukup valid gitu ya. Semuanya tuh menganggap game ini sebagai sebuah perubahan yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi akhirnya ada yang berani ngambil berdasarkan sejarah yang cukup berat dan sensitif gitu ya. Tapi direncanakannya dengan baik anak-anak. Jadi kalau teman-teman misalnya ya ada yang tertarik abis ini pengen bikin tentang 65 gitu misalnya ya. Aduh, itu harus dipikirin bener-bener. Jadi beratnya tuh di risetnya tadi sih. Baca semua, saya tuh beli artikel dari Kompas sampai berapa puluh gitu ya. Selama sebulan tuh beli jutaan lah ya, beli di Kompas, kemudian ke Tempo, baca buku-bukunya gitu ya, 98 gitu, film gitu segala macam. Jadi risetnya emang berat sih. Untuk kalau mau historical, tapi yang kayak gini ditunggu sebenarnya teman-teman ya. Jadi juga ini dari anak SMA lagi ya Bu ya, barangkali bisa nanti ada lagi lahir dari lomba hari ini gitu, sebuah game yang fenomenal ya, ditungguin ya Mas Zul ya. Siap, Itu ya. Bu Rini ya Oke. jawabannya, thank you. Next. Bu Riris. Next Bu Riris berarti ya. Aduh, kayaknya udah deh Bu, satu dulu deh, yang lain aja. Silakan pertanyaan Ya. selanjutnya ya Mas Jul ya, dari Ya, perempuan siap. lagi Oke, ya. terima kasih Bu Rini. Yes. Lanjut. Thank you Bu. Ya. Puan, jadi langsung tertarik ini. Siap, makasih banyak. Sama-sama. Ya. Sudah ada yang mengantri dari ini sepertinya perempuan ya. Lobus Kanza Tabina. Oke, boleh dipersilakan kepada Kanza Tabina. Halo Kak Ririn. Kak Riris ya, maaf. Halo? Apa suara aku terdengar? Masuk kalau boleh, kalau bisa on mic boleh ya, terdengar. biar Bagus. diskusinya Oke, lebih terdengar. terasa. Yuk. Halo Kak Riris, maaf ya aku nggak bisa on cam karena lagi nggak enak badan, jadi nggak persiapan buat on cam. Oke. Mungkin pertanyaan aku cukup simpel sih dari pertanyaan yang lainnya. Kita ini kan kebetulan anak SMA ya Kak. Mungkin setelah mendengar penjelasannya yang, aduh lumayan ya bikin game itu. Kayaknya aku mikirnya tuh tantangannya tuh cukup di waktu ya untuk aku, karena aku kelas 11 yang lagi banyak banget praktek. Nah, menurut Kak Ririn untuk gimana ya? Gimana sih cara kita tuh manajemen untuk waktu? Apa kita di malamnya nih ketika pulang sekolah terus-terusan sama tim setiap hari, atau mungkin
ambil aja seminggu 3 kali atau mungkin, seminggu kita full banget nih, apa ya, banting tulang, begadang-begadang, atau mending kita setiap hari kayak 1 jam, 2 jam buat di malam habis pulang sekolah gitu, Kak. Mungkin lebih ke Wah, tantangan waktunya sih di aku itu. keren, 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 keren. Pertanyaannya keren banget. Oke, thank you ya. Makasih, Kak. Ini Lobus atau Kanza ya. Thank you. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Masih sekolah semua kan ya, dan nggak mungkin DO kan dari sekolah ya, harus tetap sampai Ada. lulus gitu ya. Tapi punya interest gitu ya, punya komitmen mau bikin game. Jujur ya, di awal 5 tahun pertama saya bikin studio, itu saya sebenarnya masih menjadi pustakawan. Jadi saya kan sebenarnya nggak punya background developer kayak orang IT atau DKV gitu ya. Tapi saya lulusan dari jurusan ilmu perpustakaan UI gitu ya. Tapi pengen bikin game gitu, pengen bikin studio game. Akhirnya saya pagi jam 6 gitu ya sampai jam 6 sore gitu ya. Saya jadi pustakawan. Tapi dari jam 6 sore sampai jam 9 malam atau kadang-kadang sampai jam 11 malam gitu ya, saya bikin game. Itu 5 tahun pertama waktu saya bikin studio 2013 sampai 2018 gitu ya. Oh, Baru di konsisten. 2018 saya meninggalkan pustakawan, saya full untuk bikin game dari 2018. Gini, caranya nanti bisa ditemukan sendiri sesuai PR, sesuai tugas, sesuai jadwal main, nonton Netflix dan sebagainya. Yang terpenting dari saya adalah deadline. Ini ada saya share lagi yang di tadi tuh di ini saya ada soal ini enggak ya deadline. Kalau nggak ada saya share dari Discord. Sebenarnya ini ada ya. Jadi saya share lagi slide saya. Sebenarnya yang untuk ngebantu temen-temen akhirnya bisa ngatur waktu itu sebenarnya ada di deadline. Jadi kalau teman-teman lihat nih di slide ini ada target finishnya kapan. Itu yang wajib ada sih. Target finishnya kapan, yang ngerjain siapa kan udah ada ya. Kemudian juga apa yang mau dikerjakan juga udah ada secara detail. Satu hal penting lainnya adalah target finish sebenarnya. Jadi kalau teman-teman udah tentuin finishnya, gimana caranya itu akan balik ke masing-masing. Dan itu yang tadi saya bilang, hari ini tuh sebenarnya teman-teman udah bisa jawab dulu nih. Kenapa ya ada di tim ini? Kenapa ada di lomba ini? Apa sih yang pengen saya kan semua game dimulai dari apa sih? Objektif kan? Lu nyelesain misi, lu bunuh orang, lu ngatur apa, lu buka puzzle apa. Semua game kan sebenarnya berawal dan berakhir dengan objektif. Sama dengan ketika bikin game. Objektifnya apa ya? Saya mau bikin game, saya ada di tim ini. Kenapa gamenya yang saya bikin seperti ini gitu ya. Jadi hari ini tanya itu dulu deh. Kalau objektifnya jelas, nanti ngejalaninnya bisa balik lagi ke objektif tadi. Kalau soal bagi waktu, nggak ada yang bisa jawab resepnya seperti apa. Developer sejago apapun ya, Kojima sekalipun gitu ya. Tapi yang penting dikasih deadline. Deadline-nya disepakatin bareng-bareng gitu ya, tapi terutama akan ditagih oleh PM, oleh ketua kelompok gitu ya, yang udah tahu bahwa sampai di sini kayaknya kamu harusnya udah bisa nih ya, kamu bisa ya ngerjain karakter utama ya, kamu bisa ya kerjain environment-nya, kamu bisa ya bikin fitur save-nya, bikin fitur combat atau apa segala macam gitu ya. Jadi yang terpenting di project tuh ada deadline. Ada target finishnya kapan. Kalau nggak ada kayak gini, itu yang bakalan bikin susah sih untuk urusan bagi waktu ya. Itu jawaban yang paling logis yang bisa saya kasih. Thank you loh, Bus. Oke, thank you juga Kak Riris atas jawabannya, atas materinya juga hari ini membantu banget buat aku dan tim. Makasih ya Kak. Sama-sama. Terakhir yuk, cewek. Oke. Final Ini boss, dari final boss. Cewek satu yuk lagi. terakhir sebelum kita ke Lagi aku, cowok-cowok lagi. ya ini aku tidak bisa melihat namanya, tapi semoga ini cewek ya. 5 minus 1 juara SMAN 5 Bandung. Boleh coba di, Oke, halo Kak. iya. Oke. Cewek Iya, Mazul. aku cewek. Kirain Mazul udah ngantuk. Oke. Enggak, Cewek namanya di Mazul. ujung Kak, soalnya ini nggak kelihatan.
Mm. Namanya siapa ini Mazul? Tiara. Iya, nama Bener aku ya? Tiara. Alright, let's go Oke, Tiara. Kak Riri, jadi ini mungkin ngomongin masalah game development dokumen. Karena kita kan sekarang akan masuk ke tahap menyusun proposal ya, sebagai tahap pengembangan awal banget dari merancang game ini. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita itu merancang GDD ini sedalam apa dan sedetail apa supaya di tahap pengembangan awal dia bisa jelas sebagai panduan, tapi dia tuh tetap bisa fleksibel gitu ketika nanti kita iterasikan atau kita evaluasi dan kita kembangkan. Gitu, Kak. Thank you. Aduh, nih anaknya pintar-pintar ya tadi dengerin Cecily Vander saja saya deg-degan bilang Mbak Sukma, aduh Mbak Sukma, ini anak lu pintar-pintar deg-degan. Oke, Tiara, kalau yang gampangnya sebenarnya jawabannya ikutin aja template ini. Itu adalah jawaban paling gampang. Karena di sini sudah masuk hal-hal yang penting yang harus diketahui sama developer untuk bikin gamenya seperti apa. Gitu ya. Yang nggak ada di template ini adalah referensi game yang akan kita jadiin referensi. Yang nggak ada di sini. Semakin banyak referensinya, itu semakin memudahkan game designer, project manager, ataupun timnya. Misalnya nih, ada satu fitur. Ada satu fitur waktu itu yang saya lumayan challenging ya. Fitur kontraben. Jadi si siapa namanya si penjaga tol itu bisa ngecek mobilnya itu ada senjata tajam, molotov gitu ya, bom molotov, atau ternyata dia bawa beras doang, atau dia ternyata bawa batu doang gitu ya. Nah kontraben ya, ada fitur kontraben yang saya mau taruh di game ini. Terus gimana cara ngasih tahu dia kontraben itu? Itu adalah saya mainin satu game gitu ya. Judulnya adalah Black Border. Itu ada di Black Border, border patrol depan saya nih ini kebetulan apa ya, whiteboard gitu ya. Jadi tinggal nunjuk-nunjuk aja. Terus ini apa namanya? Ini adalah beberapa buku yang kebetulan ada di rumah yang saya baca gitu ya. Ini kelihatan nggak nih sebagai wah, Halang ini karena ini ya. ini. Oh, gini Ya, ya. Nah, dah. ini adalah buku yang saya pakai ya. Terus kemudian nih tumpukan saya depan nih masih ada clipping dari Kompas gitu ya. Ini di meja kerja kan nih. Black Border sama Border Patrol akhirnya saya beli, saya mainin, saya kasih ke dia gitu loh. Nih ya untuk jadi referensi lu bikin kontraben. Nggak cuma kontraben, untuk bikin view yang kemudian diputusin view-nya akan seperti ini gitu ya, seperti yang di tengah ya, sepertiga view kasir, itu sebelumnya pengen bikin tuh yang early concept, pengen bikin yang jauh tuh. Tapi ternyata susah gitu loh untuk naruh UI depan meja kasir tuh nggak mungkin kalau pakai yang early concept. Akhirnya diganti gitu ke sepertiga view kasir ini. Ini adalah apa namanya final produknya gitu ya. Jadi yang nggak ada di GDD yang saya tunjukin ini adalah referensi game. Jadi kalau lu cuma mau bikin GDD, lu contoh aja ini. Ini nanti di yang template ada penjelasannya, jadi bisa dibaca nih isinya apa gitu ya. Jadi bisa coba dipakai gitu. Tapi kemudian yang terpenting Tiara dan teman-teman yang lain game designer adalah what game that you are going to use as a reference. Itu yang paling penting. Jadi kita emang harus main game. Main game untuk bikin game gitu loh. Kalau main game untuk fun gitu ya, mainin apa sih yang kemarin Silksong gitu misalnya atau GTA 6 yang akan muncul tahun ini, nggak apa-apa, tapi juga harus tahu referensi untuk game ini. Itu sih yang terpenting ya. Referensi game banyakin sehingga GDD-nya bisa kaya gitu. Bisa dikasih lagi visual reference-nya, fitur reference-nya atau audio reference-nya gitu ya. Itu lebih ke referensi game ya, Tiara ya. Thank you. Wow, amazing. Oke, thank you, Kak Riri. Oke, thank you Tiara dan juga Kak Riris atas jawabannya. Selanjutnya kita mau open pertanyaan lagi, Kak. Boleh yuk ke pertanyaan aja yuk. Oke, Materi udah gampang lah ya bisa dibaca, nanti di-share ya. Minta tolong. oke siap. Oke, Kira-kira ada selanjutnya pertanyaan ada lagi? dari Logic for SMAN 1 Rian dari Adrian. Boleh. Oke. Adrian bisa on cam dan juga on mic. Ini Apa di sini suara saya sudah on terdengar? mic.
Oke, kecil boleh digedein lagi? Tes. Oke, masuk. Terdengar jelas? Ya, jelas. Oke. Sebelumnya makasih banget buat materinya, Kak Riris. Materinya membantu banget. Ya, penjelasannya sangat bagus. Pertanyaan saya lumayan sederhana. Dari proses pembuatan game yang baru saja Kak Riris ini ceritakan, itu gimana Kak Riris itu menentukan prioritas fitur mana dalam game itu yang harus digarap terlebih dahulu? Kayak contoh fitur yang pertama kali tadi diceritakan, fitur eh, yang mendeteksi itu sebaiknya ditaruh di mana? Di depan atau di belakang, digarap awal-awal atau di pertengahan? Itu menentukan fitur mana dulu yang harus digarap saat membuat game itu seperti apa. Terima kasih. Oke. Ini sekalian siapa tadi? Adrian. Oke. Adrian, thank you. Good question banget ya, amazing question. Nentuin fitur. Sebenarnya nentuin fitur itu pasti oke. Share-nya tetap yang ini dulu deh. Share-nya tetap yang slide saya dulu ya. Sebenarnya nentuin mana yang mau kita buat itu kalau kita balik ke GDD ya. Di sini kan fiturnya hari mulai. Kemudian cek peraturan, cek mobil, cek uang, print tiket, hari berakhir, dialog. Dibikin simpel ya, padahal mah nggak sesimpel ini gitu ya Rudolfo ya isi ininya gitu ya. Tapi dimulainya dari mana fitur gitu ya. Sebenarnya yang menjadi hal utama dulu sih. Kayak gini kan kalau ngelihat bahwa ini adalah model simulasi gitu ya. Dimana kita anggap aja kasir lah. Kalau yang susah ngebayangin karena zaman sekarang nggak ada tol yang pakai duit gitu ya. Tapi bayangin aja kita ke kasir Indomaret gitu ya. Orang nge-scan duit, kemudian segala macem. Nah dari situ sebenarnya yang utama dulu. Jadi yang lainnya tuh dikesampingkan aja. Intinya dari yang susah sih. Dari yang susah dulu apa. Kalau yang susahnya dapet, kemudian fun, baru kita bisa pindah ke yang gampang-gampang gitu. Kayak misalnya dialog tuh biasanya belakangan gitu ya. Dialog kan itu mekaniknya nggak terlalu rumit ketimbang misalnya mekanik yang kalau ditunjukin di slide yang ini nih. Ini kan udah ada semacam gameplaynya ya. Jadi ada mobil datang, kemudian ada UI, kita pilih duit, kita pilih golongan, kemudian kita ngecek bannya berapa gitu ya. Golongan tuh berdasarkan ban. Jadi bannya 6 gitu ya, 3 pasang itu golongan 3. Kalau misalnya polisi, pemadam kebakaran, ambulans itu golongan 0. Kemudian tiap golongan ada tarifnya masing-masing. Terus ada yang nggak boleh dilewatin gitu hari itu. Misalnya hari ini tanggal apa namanya plat ganjil doang. Karena tanggal ganjil gitu ya. Jadi dimasukin juga yang modern gitu ke sini supaya orang relate juga gitu ya. Nggak selalu yang di tahun 98. Orang ini kan fiktif ya, jadi bebas-bebas aja gitu game directornya. Terus jadi ada ganjil genap di sini gitu ya, cuma nggak ada joki ya. Terus kita bisa eh, nalangin pengemudi yang duitnya kurang. Tapi kita dapat beras, tapi kita dapat susu bayi. Kalau kita dapat susu bayi, kemudian itu ada story-nya sendiri. Kemudian nanti ada ibu-ibu dosen yang minta dibantuin apa namanya sebarin selebaran. Selebaran karena waktu itu 98 belum kayak sekarang ya ada Instagram, ada Discord segala macam. Zaman dulu tuh untuk mengkomunikasikan besok mau ada demo nih di sana, mau ada ini nih gitu, itu lewat selebaran. Nah, kalau kita kasih selebaran berapa gitu kita dapat susu bayi, kita dapat apa gitu. Jadi nggak selalu isinya currency gitu, duit gitu ya, tapi ada item juga. Itu yang bikin makin fun gamenya gitu ya. Jadi yang utama dulu dikerjain Adrian, yang susah dulu. Jadi waktu itu gue yang paling susah adalah sebenarnya di bagian UI ini nih, di yang gambar kedua ya. Karena itu core utama dari transaksi simulasi di 98. Dari situ baru aku bisa pindah ke bagian yang
dialog, ke bagian yang lain-lain selebaran gitu ya segala macem. Awal-awal tuh ada perintah dari bos. Hari ini yang nggak boleh dilewatin adalah demonstran. Padahal demonstran itu selalu ngasih duit gitu ke kita. Nah kan kita dilema tuh, mau gue lewatin gak ya? Tapi gue kena penalti 5, gue dapet duit 15. Gak apa-apa deh gue lewatin mobil dengan demonstran. Nah hal kayak gitu. Jadi lu mulai dari fitur yang paling susah jawaban gue. Yang core-nya dari game lo. Lo mau bikin FPS, lo mau bikin apa lagi gitu manajemen, pastiin di core-core utamanya dulu. Yang lainnya baru nyusul. Kira-kira ngejawab nggak? Oke, oke. Terima kasih Kak Lilis atas Sama-sama. jawabannya. Rencananya mau bikin game apa, Adrian? Masih dilema sih antara bikin visual novel atau RPG. Masih nimbang-nimbang sama tim sendiri. RPG apa tuh? Storytelling lebih ya mirip-mirip sama kayak itu sih, One Beat. Jadi RPG-nya itu Oh, lebih banyak menekankan story-nya daripada gimmicknya, tapi tetap ada unsur RPG-nya. oke. Sip. Nanti sesi selanjutnya juga ada satu game yang bakal dibahas Oji ya. Itu game VN yang baru gue rilis 1 April kemarin. Game VN juga menarik ya. Selama menyusun cerita dan memberi sedikit mekanik gitu. Mekanik VN game gue itu tarot. Jadi kamu adalah pembaca tarot gitu ya. Untuk healing, untuk juga pass your trauma gitu ya. Your trauma in a childhood gitu ya. Itu VN juga satu game yang untuk teman-teman SMA bisa mulai dibuat, yang menjadi patokan mungkinnya saran dari saya adalah writernya. Jadi pastiin writernya bisa membedakan writing untuk game yang player dengan hanya simple saja, tiba-tiba matanya berkaca-kaca, tiba-tiba gede, tiba-tiba dia geram atau apa kecewa gitu. Jadi yang dimainin kan emosi ya. Kalau kita ngomongin story, kita ngomongin naratif, kita ngomongin VN, itu yang diaduk-aduk tuh bukan joystick ya, bukan A B X ya gitu ya, tapi yang diaduk-aduk perasaan gitu. Jadi pastiin writernya tuh sudah paham banget soal game writing ya, Adrian. Thank you. Next ya, kita masih Oke, ada waktu. Sebelum siap. saya gantian bertanya. Oke, Ini siap. terakhir dulu kali, Mas Zul. Oke, iya boleh Kak Riris. Selanjutnya ada dari SMKN 1 Karawang dari Raifhan Afgan. Boleh, Oke, silahkan. Halo Kak, suara aku jelas gak ya? jelas. Jelas. Tadi kan Kakak tuh menjelaskan kalau kayak prototyping, JDD, dan referensi itu penting dalam pembuatan game. Tapi aku tuh sepanjang ngeliatin atau fokus ke yang Kakak sampaikan itu, sebagai saya nih orang awam bingung nih. Sebenarnya kalau misalnya mau buat game itu harus start dari mana gitu? Apakah referensi dulu? Apakah kita bikin konsep dulu? Ataukah kita cari bangsa pasar dulu nih, pasar ke market yang mau kita tuju kemana gitu, biar apa ya, yang kita tidak hanya apa namanya, tidak hanya selesai aja tapi bagus juga gitu, gitu sih Kak. Oh, oke. Sama-sama. Oke. Em, dari mana dulu gitu ya? Kalau misalnya kita lihat yang slide awal-awal, semua tuh sebenarnya berawalnya dari ide ya, dari kita pengen bikin apa. Dan lucunya di studio gue itu gue sih yang lucu sih, yang lain sih nggak lucu gitu ya. Semuanya tuh berasal dari apa yang saya perhatiin. Ada satu game saya di Play Store tuh namanya Laron. Tahu Laron nggak sih lu, Han? Lu tahu Laron nggak? Tahu Kak, Laron, Laron apaan Laron? hewan hewan Yang gimana? yang mirip semacam sejenis rayap, Terus? tapi yang sehari mati kalau misalnya dia tuh hewannya habis, kalau nggak salah habis dia nikah tuh seharinya tuh jantannya meninggal kalau nggak salah.
Betul. Dan dia tuh harus nikah di deket lampu. Jadi Betul. makanya Laron kan suka deketin lampu ya. Nah gue bikin game yang lu bisa bunuh dia kalau dia di dalam range lampu. Simple aja itu game awal-awal gue lagi belajar bikin game gitu ya. Jadi gue awal-awal bikin game tuh gue bikin game yang simple banget. Gue bikin game judulnya Laron. Jadi gue bikin lampu, terus gue bikin range-nya lampu itu ada, dan lampu itu akan makin kecil sesuai timer yang gue set di game gue, gitu ya. Levelnya gue bikin berapa level ya di game itu. Terus Laronnya tuh kita punya senjatanya tuh Baygon, terus penangkap nyamuk gitu ya. Semakin lu naik gitu ya level lu gitu, lu akan dapat banyak weapon untuk ngebunuh si Laron. Dan Laron itu makin lama tuh makin kecil, lampu lu juga makin ini, lampu lu ntar berubah jadi apa. Gue awal bikin game tuh sesimpel itu. Game judulnya Laron, ada tuh di Play Store. Nah, dari ide sih. Dan gue emang datangnya tuh ide gue ya kayak gini gitu. Gue bikin game Laron, terus gue bikin game apa namanya nyusun kata gitu ya buat anak SD belajar apa namanya cerita rakyat. Itu dengan dia nyebrangin apa namanya nyebrangin sungai. Di situ gue kasih kotak-kotak untuk dia nyusun kata. Misalnya bawang putih tidak suka dengan bawang merah. Itu ada kotak isinya bawang putih, bawang merah tidak suka. Nah, dia tuh mesti nurunin kotak-kotak itu sehingga orang bisa nyebrang dari satu sisi ke sisi gitu. Itu kan puzzle ya. Nah, gue bikin tuh game awal-awal tuh simpel-simpel kayak gitu. Untuk gue belajar, oh desain game itu elemennya apa, gue mesti ngapain. Jadi ide dulu lo datang dari mana. Nah, gue kebanyakan sih dari apa yang gue perhatiin sehari-hari gitu ya, kebiasaan gue. Tapi ada orang idenya ya dari dia, ya kayak si Papers, Please dari dia suka travel, kemudian dia bikin game yang checking imigrasi gitu ya. Kemudian ada orang yang bikin game itu emang berdasarkan ambisi ya, kayak Kojima gitu. Ngerti apa sih gue mainin Death Stranding gitu sampai mampus juga gue nggak ngerti itu game apaan gitu. Cuma emang sinematiknya luar biasa karena Kojima kan visinya kan sinematik kan. Dia orangnya suka banget dengan movie gitu. Jadi itu yang mau dia bawa gitu ya. Akhirnya ya udah gue nikmatin deh tuh. Game mahal padahal mah yaelah gitu ya. Enakan game lain gitu. Cuman ya itulah gitu ya. Jadi masing-masing orang pasti akan beda nih Han. Tapi pasti lu akan dari ide lu dulu. Lu mau bikin apa? Baru kemudian lu riset gitu. Kayak gue ngeriset tentang Laron. Gue tahu kenapa dia deketin lampu. Yaitu untuk dia berkembang biak gitu. Karena kalau dia di luar lampu, dia mati sebelum dia berkembang biak. Sesimpel itu gue. Baru gue riset, baru gue mock up, baru gue prototyping. Kalau soal market riset ya, yang itu adalah satu aspek sendiri. Semoga ntar mentor bisa ditanyain ya. Market riset lumayan agak dalam ya kalau diceritain. Market riset itu sebenarnya dari genre sih. Lu berawal dari genre aja. Lu mesti tahu dulu, lu mau bikin game apa, Rehan? By the way. Nah, itu sih Kak jadi bingung. Jadi setelah kita diskusi bareng temen tuh, bareng tim, eh, kalau aku sih sempat diskusi bilangnya cari pangsa pasarnya dulu. Mau kita Oke. ngegayat pangsa dalam negeri atau luar negeri. Jadi baru kita sesuaiin tuh orang luar negeri itu konsumennya usernya dengan genre apa, baru kita sesuaikan gitu. Oke. Karena aku sekalian Pengalaman punya ke kakak biar menyesuaikan juga sih. Oke, pengalaman dan pengetahuan saya, setiap tahun semua platform akan mengeluarkan statistik dari game terlarisnya. Dan selama bertahun-tahun berturut-turut, Steam itu mengeluarkan 3 genre yang besar, nggak berubah-berubah. Action, management, simulation. 3 genre ini adalah 3 genre yang nggak berubah-berubah dari Steam dari tahun 2000 berapa ya? Gue ngerisetnya 2019 katakan. Itu adanya di action, simulation, management. Kalau lu mau kecilin lagi, action apa, simulation apa, manajemen apa, cari laporan yang dikeluarin sama platform. Steam selalu ngeluarin tiap tahun. Kalau misalnya aiming ke Steam, Play Store juga kayak gitu, App Store juga kayak gitu. Dia akan keluarin dari sana, itu sesimpel itu untuk tahu market dari game yang pengen dibikin. Jadinya gue pengen bikin simulasi apa manajemen ya, apa action ya. Karena 3 itu aja jauh loh ya bedanya ya. Fiturnya jauh, apanya jauh gitu. Jadi kalau lo mau mulai dari market, fine. Itu bagus juga kalau lo mau mulai dari market gitu ya. As long as you know how to do it. Dan gue hanya bisa nyimpelin dulu ya. Lu lihat laporan tiap platform. Karena lu juga jadi bakal tahu platform gue pengen ngeluarin di mobile. Ternyata apa nih genre yang dibeli orang. Di PC seperti apa. Di konsol seperti apa. Gitu ya Rehan ya. Thank you. Terima Oke. kasih juga Kak.
Sama-sama. Waduh, tinggal berapa belas menit? 14 menit. Aduh. Oke, Boleh cepet banget ya. Kak Aduh. Riris mau lanjut memberikan pertanyaan tadi ya? Ya, sekarang Nah, saya yang gantian nih, pengen ngasih pertanyaan dulu ya ke teman-teman nih. Ada 2 pertanyaan, rebut-rebutan aja gitu ya. Nanti dapat hadiah. Mas Sukma masih tolong catetin ya. Maaf Mas Sukma, minta tolong karena kepalanya ada di sini. Oke, pertanyaan pertama nih. Ini tinggal rebut-rebutan. Mas Jul tolong bantu ya. ya. Menginikan pesertanya. Siapa yang udah mainin 98 dan bisa nggak ngasih masukan kekurangan dari game ini? Silakan. Oke. 1, 2, 3. Raise hand. Kayaknya takut ya Kak ya. Ngasih kritik langsung di depan orangnya ya. Ini kan belajar ya. Saya juga masih belajar. Nanti juga dalam proses ya, kayak yang tadi Kansa atau siapa ya yang soal bagi waktu atau apa ya. Kansa. Itu Kansa ya. Tadi kan juga itu sama-sama belajar. Sama, saya juga lagi belajar bagi waktu juga gimana Sabtu bisa tetap ini, tapi abis ini saya bimbing skripsi mahasiswa gitu ya. Kemudian nanti hari Senin lanjut lagi ngeporting PS5 gitu ya. Ini kan sama-sama masih belajar. Dan orang belajar itu kalau nggak bikin kesalahan, apakah orang belajar? Nggak juga dong ya. Kalau lo bener mulu, di mana ya lo belajarnya ya orang lo udah bener gitu kan. Makanya kasih ruang terus untuk bikin kesalahan, untuk menerima kritik gitu ya, menerima saran. Sebagai developer, saya sih orang yang memberi ruang untuk saya banyak belajar. Atau kalau misalnya kata Majul takut ya. Atau gini deh, kalau tadi kan udah ada game yang disuka sama game yang nggak disuka ya. Nah, sekarang mungkin yang udah, tadi kan kayaknya masih banyak yang ragu nih Mas Jul, pengen bikin ini, Ya, pengen bikin betul. ini, tapi itu gitu. Padahal abis ini udah dikumpulin nih ke panitia gamenya kan buat dinilai 10 terbesar loh ya. Nah, sekarang mungkin minta 2 kelompok yang udah pede banget mau bikin game apa dan kenapa lo bikin game itu. 2, yuk. Oke. Oke, ini seharusnya nggak takut yang ini ya. Harusnya nggak takut dong kalau yang ini mah. Ini harusnya bisa dong. Kenapa Oke, lu? langsung ada 2 nih Kak. Ayo, ayo, silakan Oke. Mas Jul, Tadi monggo. yang pertama dari SMKN 12 Surabaya, Iqbal Dovandra. Boleh, silakan. Halo Kak Riris. Hai. Sebelumnya kita pernah bertemu di Surabaya waktu eventnya Lenovo. Walah, piye kabare? Baik. Di sini saya sebenarnya mau bikin game itu namanya Echoes of Nusantara. Game ini tuh horor. Kita nyeritain folklore dari salah satu hantu yang itu belum banyak buat didokumentasikan. Dan ini fakta yang saya sudah tanyakan kepada Wakil Menteri Kebudayaan, udah approve lah sama mereka, bahwasanya game ini tuh kita akan bawa di Krafton. Game ini nantinya itu horor, tentu. Yang kita bawa hantunya di sini adalah Wewe Gombel. Sebenarnya bukan Wewe Gombel aja, tapi ada banyak hantu yang akan kita bawa di sini. Cuman lebih spesifiknya nanti itu adalah Wewe Gombel. Dan untuk fitur yang berbeda dari game horror lainnya itu adalah dual reality atau kita sebutnya di tim kami namanya adalah Duiloka. Di mana itu adalah switching dari reality A dan reality B di single scene yang sama. Mungkin itu sih. Oke. Jujur, jujur nih Bal, baru tahu ada hantu wewe gombel. Eh Hidup gue udah terlalu horor, jadi gue jarang main horor, jarang mau tahu soal hantu-hantu horor gitu ya. Orang lihat muka sendiri di kaca aja gue udah horor gitu. Jadi aduh udah deh gue nggak mau ngeliat yang horor lagi gitu ya. eh Buset, wewe gombel itu dia bawa anak begini ya. Serem Iya, juga benar. ya game lo ya. Horor. Kenapa sih lu mau bikin, aduh ini kenapa sih orang Indonesia demen banget sama game horor? Udah tau orang Indonesia tuh pada takut horor tuh nggak lo? Cuma biar kelihatan berani aja gitu. Main game horor, nonton film horor. Padahal tutup mata gitu ini di bioskop. Kenapa lu pengen bikin horor? Kenapa pengen bikin Eh spesifik wewe gombel? Gini, karena kami di sekolah, Hmm. kebetulan jurusan kami adalah pengembangan pramuka dan game.
Di Oke. jurusan kami itu kita jarang sekali buat bikin game horor. Jadi untuk lomba-lomba gini itu kita pengen mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba. Bahkan Oke. game yang sejenis kayak The Chef Shift kemarin itu sudah Iya. pernah kita buat gitu. Jadi kita pengen membuat hal yang belum pernah kita buat di sekolah dan kita implement ini keluar gitu. Oke, gameplaynya apa nih? Game horor lo gameplaynya apa? Gameplaynya sebenarnya simpel sih. Core loop-nya itu kita dapetin misi dari nenek, habis itu kita menyelesaikan. Nantinya itu akan ada kita main wayang, kita menyindan menggunakan mic langsung. Lalu kita nantinya itu akan bertemu sama horor. Di sini kita nggak akan ngelawan horornya, kita nggak akan nembak horornya atau kita nggak akan ngebunuh si hantunya ini. Tapi kita Ya. akan cari tahu kenapa kok dia ini itu bisa ada di kampung ini sampai Oke. warga sekitar itu Oke. nggak suka sama dia. Jadi kita harus pahami dulu. Oke. Setelahnya baru kita selesaikan masalah apa yang dia udah apa namanya bisa dia taruh di kampung itu tadi. Begitu sih. Got it, got it, got it. Berarti lu lebih kepada menghindar-menghindar gitu ya. Kemudian lu gamenya nggak action berarti ya, bukan action horror ya. Benar. Wah, oke lah. Terus lu pasti story lu mesti kuat dong, Bal, harusnya dengan lu. Iya, benar sekali. Sudah Oke. ada sih sebetulnya story-nya. Tim lu berapa orang programmer apa segala macam lengkap lu, writer segala macam udah aman. Sebetulnya kita all rounder, baik 3D, UI sampai ke coders, bahkan saya sebagai technical director kita semuanya Wow. itu bisa coding, kita bisa 3D, kita bisa UI juga. Jadi kita bisa saling melengkapi sih. Anak SMK mainannya ada 3D ya, JP. Aduh, gue jadi minggir deh, minggir deh, gue udah deh. Aduh, good luck ya, Iqbal, menarik premis. Thank you, Kak. Karena gue baru tau ada yang namanya wewe gombel gitu ya. Gue paling jauh itu kemarin tuh apa sih yang kecil-kecil makhluk yang orang itu gue hampir juga pengen bikin jenglot. Gue terakhir baru tahu jenglot ya. Jadi gue akhirnya mempelajari sejarah jenglot. Aduh, luar biasa sih emang game itu ya, emang ide tuh bisa dari mana aja. Tapi lo premis lo keren. Lo pilihan gameplay lo untuk menjadikannya nggak action juga karena gue capek sama horor nggak kenikmatan gitu ya kalau lu action Benar. jump scare gitu ya. Jadi kalau lu Iya. nggak ngambil action horror gitu ya, lu ambil horornya aja. Good plan, good luck with Terima kasih. the game, Iqbal. Terakhir kali ya, udah Mas Jul ya. Ya, boleh terakhir. Buru-buru. Thank you, Iqbal. Thank you, Ayo, Kak Mas Jul Riris. silakan pilih. Good luck ya, Bal. Ini selanjutnya ada tim yang sangat komputer sekali dari SSD. SMK Sky Digipreneur. Ini Sky atau Skie? Kurang tahu. Silahkan, Halo Handika. Kak Riris. Hello. Oh, tadi kita di event mana? Lenovo. Gue bahkan nggak tahu ya gue ada event itu. Iya, oke. Iqbal, senang bertemu kembali. Hai, Sky. Halo Kak. Gimana? Aduh, Yuk, jadi lu mau bingung bikin nih. game Mau apa? jelasin dari mana dulu ya? Dari yang 4 menit bisa selesai. Bukan 4 menit bisa selesai. Jadi mungkin saya bahas dari core loop-nya aja dulu ya, atau mungkin dari awalnya aja dulu. Pertama-tama game kita itu pasti pertama bertema luar angkasa. Itu yang pertama karena ini dari salah satu tim kita yang emang tiba-tiba ngide karena emang lagi hype-nya tentang Artemis yang emang lagi meluncur waktu itu. Jadi salah satu tim kita mengusulkan ide tentang itu, ya udah kita karena kita emang gak ada keberatan, akhirnya kita mengusungkan tema tersebut. Cuma untuk kedepannya tuh kalau Kak Riris pernah main game ini nggak, No Man's Sky? Main dong, itu game jadul 2000 berapa yang jelek banget. Jadi sekarang salah udah satu bagus. Dulu ya pas sekarang rilis udah bagus. jelek banget. Developernya ini update terus developernya. Oke, jadi Nah. salah satu game loop kita itu yang paling penting itu ada pada word design-nya. Seperti No Man's Sky yaitu menggunakan procedural generation yang sebenarnya itu Betul. tantangan terbesar sebenarnya di pembuatan game kita. Nah, untuk naratifnya itu sebenarnya kita lumayan minim karena bakal fokus di mekaniknya doang daripada naratifnya. Itu pertama-tama, tapi bukan berarti nggak ada naratifnya sama sekali. Jadi naratif pertamanya itu ada pada si main karakternya, itu dia seperti lulusan atau sarjana yang direkrut oleh anggapan NASA lah kalau di cerita kita tuh.
Dia itu Hmm. untuk awal ceritanya tuh ingin meluncurkan dia ke luar angkasa, tapi si organisasi tersebut tuh malahan membiarkannya. Cuma akhirnya kita revisi karena menurut saya kurang valid. Akhirnya menjadi istilahnya apa ya? Tumbal apa ya? Tumbal proyek ya kalau Kak Riris pernah apa dengar. Ya, Tahu jadi tahu istilahnya tahu, tumbal gue udah tahu proyek. arah lu mau kemana. Terus Oke, luar jadi tumbal biasa. proyek oleh sebuah teknologi dari organisasi tersebut. Ah, Nah, awalnya dia tuh jadi tumbal, ujung-ujungnya tuh dia oke. terdampar di sebuah planet. Nah, Nah, ketika dia sampai di planet tersebut, disitulah core loop-nya dimulai. Dia akan hmm, mulai mencari resource, membangun hmm, kapal buat travel ke planet lainnya. Nah, masalah hmm. terbesarnya itu tentunya di procedural generation-nya. Karena 3D designer di tim kita tuh cuma ada satu orang. Bagus. Cuma ada satu orang. Dan Terus programmernya satu orang. Dan dua lagi itu cuma sebagai bagus. art Terus director. Nah, ya agak pas-pasan sebenarnya. aduh aduh Jadi aduh. intinya segitu Mm-mm. secara singkatnya karena cuma Ah, katanya itu cuma 4 menit. Intinya tuh oke. di endingnya Ah. tuh finalnya tuh Ya, si main karakternya itu bertugas untuk membangunkan mayat apa yang membangunkan apa yang Mas Jul ini lanjut. sekitar dua atau Oh iya. tiga Ah, ya dah doang. sekitar Oke. 2 atau 3 Oke. ending untuk game tersebut. Cuma Carlopnya itu ada di level desainnya. Ada di level desainnya yang emang agak gak masuk akal buat anggota yang cuma segini. Itu sih Jadi buat anggota game kesalnya. Oke, Sky anggota lu berapa ya? 4. Lu mau bikin No Man's Sky dengan 4 orang, Sky. Itu lu bikin dalam tidur, dalam mimpi, lu di real main apa gimana, Sky? Aduh, ini nggak apa-apa ya, langsung aja ya. Maksudnya ini saran lah, saran dari orang yang udah pernah gagal banyak gitu ya. Ada game yang gagal tuh Ascender ya, game puzzle platformer gitu ya, judulnya Ascender di Steam. Itu game saya yang gagal ya. Modalnya miliaran gitu, hasilnya jutaan doang gitu ya. Timnya waktu itu tim terbesar yang saya bikin gitu. 19 orang ya, kalau gue nggak salah tim gue 19 orang waktu itu. Full team, jadi core team. Em, Malu gue kalau nyeritain itu, tapi ya itu bagian dari pembelajaran gue ya, Sky. Bahwa gue pernah ada game gagal, pernah ada game yang gue scrap juga gitu ya, pengen bikin game cooking management gitu, tapi ternyata gue kurang kuat di premisnya, sehingga gue udah ngeluarin duit setahun gitu, gamenya gue scrap gitu ya, jadi nggak jadi gue rilis gitu ya. Itu bahkan ada game yang gue scrap dia udah setahun development. Nah, kalau buat gue ya di lomba ini kan goal lu kan lu harus ke Korea ya, lu harus ke Seoul gitu, lu harus ke Krafton gitu ya. Dan kalau di setiap lomba itu sebenarnya pengalaman gue itu bukan di hasil akhir kadang-kadang, tapi kita balik lagi ke resource kita. Kalau orangnya cuma 4, kalau kemudian artisnya nggak bisa 3D, berarti nggak usah 3D gitu ya. Kalau kemudian aku nggak ada writer, berarti aku ngebikin game yang nggak ada story-nya atau dialognya, tapi lebih ke heavy mekanik gitu ya, lebih ke fitur-fitur. Nah, kadang-kadang di lomba itu tuh memang yang dilihat produk gitu ya. Tapi sebenarnya saran gue aja nih buat temen-temen, balik ke resource. Kalau pengen bikin sesuatu nggak apa-apa, semua orang kan punya cita-cita ya, berasal dari kayak gue tadi gitu pengen bikin game laron gitu ya, karena gue gemes nyapuin laron tiap hari gitu ya. Nah, em, nggak bisa ngebunuh dia di layar, gue udah mau ngebunuh dia di layar gitu kan ya. Nah itu sebenarnya awalnya gue gitu gemes. Nah jadi kalau aku sih kembali lagi yuk, lihat dulu tim kamu Sky seperti apa. Kalau misalnya tetap mau bikin environment di luar angkasa nggak apa-apa ya, environmentnya luar angkasa, tapi mungkin yang disesuaikan adalah core loop-nya tadi. Mungkin nggak ya bikin core loop yang pindah planet, kalau misalnya coba satu planet itu dulu. Kemudian gue pikir lu tumbal itu lo terdampar, kemudian lo punya resource adalah teman-teman lo, kemudian teman-teman lo Ya awalnya bunuh-bunuhin emang buat pengen gitu Kak Lariris ah awalnya gue buat pikir tutorial itu. pertama. Ya awalnya emang pengen gitu. Tuh itu premis kayak gitu tuh udah menarik banget tuh. Kalau lu bisa ini lagi ya, lu bisa olah lagi gitu ya, lu pikirin lagi gitu dengan jumlah orang terbatas gitu. Frostpunk deh mainin deh.
survival game yang paling seru manajemennya kan Frostpunk ya. Mungkin lu pelajari Frostpunk, lu mainin gimana gitu. Itu lu tapi mulai mungkin dengan apa yang mungkin untuk tim lu Sky. Dengan 4 orang ya, it's kind of a limited option gitu and not success ya, not limited success, but more like option and how you're gonna adjust gamenya dengan your team gitu Sky ya. Good luck sih, good luck tumbal. Ini makin kesini horor. Ini untung siang-siang ya. Sumpah ini gue udah nengok-nengok belakang nih. Yang ini tumbal, yang tadi wewe gombel. Tapi good luck semuanya teman-teman. Thank you. Kembali ke Mas Zul. Oke, makasih Kak Riri. Sama-sama. Oke, tadi aku udah ngomong masih di mute. Oke, siap. Terima kasih Kak Riri dan juga teman-teman ya sudah mau berbagi. Tidak hanya bertanya tapi juga berbagi bersama dengan kita di sini. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan yang super lengkap dari Kak Riris. Semoga wawasan dan juga materi yang diberikan tadi menjadi pencerahan buat teman-teman semua dalam mengembangkan ide selama 3 minggu ke depan untuk menjalani seleksi 10 tim terbaik yang akan melaju ke kompetisi nasional. Sebelum ditutup, mau dong Kak Riris pesan-pesan atau mungkin closing statement-nya untuk peserta Battleground. Oke, pertama terima kasih sekali lagi kepada Prestasi Junior Indonesia, Krafton, sudah luar biasa membuat lomba yang luar biasa banget dan ini seumur hidup adalah lomba yang paling keren yang gue ikutin gitu sebagai salah satu partisipan. Sekali lagi thank you, good luck sampai proses ke terakhir dari lomba ini. Kepada teman-teman yang jumlahnya ratusan, sebenarnya pas ngelihat jumlah ini terharu ya. Bahwa animo anak-anak tingkat level sekolah menengah atas gitu ya,